Pada hari ini, tepatnya hari Minggu, kami bertiga sekawan berangkat untuk menuju ke suatu tempat yang terpencil, yang jauh dari desa kami. Jarak yang akan kami tempuh sekitar lebih kurang 2 jam perjalanan. Tempat yang akan kami tuju tersebut jarang sekali didatangi oleh orang-orang atau tidak sembarangan orang yang bisa ke tempat tersebut. Dan dikarenakan tempat tersebut adalah tempat legenda cerita rakyat pada zaman dahulu. Dan tempat tersebut bernama yaitu air terjun Dayang Rindu. Mungkin bagi kawan-kawan sudah ada juga yang telah mendengar cerita ini, dan saya akan bercerita sedikit sepengetahuan saya dari cerita orang-orang tua yang sering saya dengar, yaitu cerita ada seorang dayang yang sangat cantik jelita yang bernama Putri Dayang Rindu. Karena kecantikannya yang memukau, dia pun disukai oleh seorang pangeran yang berasal dari Palembang, dan pangeran itu menginginkan Putri Dayang Rindu untuk menjadi sebagai istrinya. Dan ternyata sang dayang tersebut sudah mempunyai seorang kekasih dan dia sudah bertunangan. Lalu seorang dayang pun menolak sang pangeran Palembang tersebut, tetapi seorang pangeran pun tetap memaksa agar seorang dayang mau menjadi sebagai istrinya. Singkat cerita, karena seorang dayang rindu menolak, akhirnya sang dayang pun dibunuh dan badannya dipotong menjadi 2 bagian. Untuk bagian kaki dibawa ke Palembang dan bagian kepala tinggal di daerah Rambang. Itulah singkat ceritanya yang sering saya dengar dari orang-orang tua. Saya minta maaf apabila tidak tepat atau salah. Mungkin ada yang lebih tahu persis ceritanya. Oke kawan-kawan, saatnya kita kembali lagi ke perjalanan. Kami sudah di pertengah perjalanan atau sudah memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Mungkin tidak lama lagi kami akan melewati menara yang kedua, karena menara yang pertama sudah kita lewati tadi. Dan tidak sengaja ternyata yang sedang bertugas jaga menara untuk memantau siaga api hari ini itu ternyata teman kami satu desa. Dan kami pun memutuskan untuk berhenti sejenak sambil bertanya berapa lamakah lagi jarak yang akan kami tempuh untuk menuju ke suatu tempat yang kami tuju tersebut. Setelah kami mengobrol sebentar, akhirnya kami melanjutkan kembali perjalanan dan kami melewati jembatan yang airnya seperti batu-batuan yang keren seperti Grand Canyon. Wow, mungkin pulangnya kami akan mampir sebentar. Tidak lama kemudian kami tiba di perempatan, dan inilah tempat simpangan di mana untuk masuk ke suatu tempat yang akan kami tuju. Dan kami diantar oleh teman kami tadi. Dia pun kembali ke tempat pekerjanya karena dituntut oleh pekerjaan. Kami pun melanjutkan perjalanan karena dituntut oleh pengangguran. Wak. Kami pun melewati lahan yang lebih terbuka dan jalan tanah. Ini sangat berbahaya apabila terjadinya hujan turun. Bisa-bisa kami tidak bisa pulang. Semoga cuacanya baik-baik saja sampai kami pulang nanti. Amin. Tidak lama kemudian kami pun mulai memasuki dalam hutan, dan mungkin kami tidak lama lagi akan tiba ke tempat yang akan kami tuju. Dan kami melalui banyaknya pohon bambu. Setelah itu kami dihadapkan dengan sungai kecil yang mengalir. Kami pun bimbang apakah kami bisa menyeberanginya sungai ini. Alhamdulillahnya sungai ini tidak dalam dan dasar tanahnya itu keras, dan juga terlihat sungai ini banyak sekali ikannya. Kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Tidak lama kemudian perjalanan kami terhenti karena ada pohon yang roboh. Saya pun memutuskan untuk berjalan kaki saja dan menggeserkan pohon tersebut. Oh iya kawan-kawan, saya jelaskan sedikit. Tidak lama lagi kami akan sampai pada tempatnya, dan di sini juga terdapat makam pada zaman dahulu. Dan kami memarkirkan motor terakhir itu tepatnya di dekat pemakaman tersebut. Dan setelah ini kami akan berjalan untuk menuju ke air terjunnya. Sampai, dan kita akan melihat di sini ada pemakaman, guys. Ya, pemakamannya, geng. Ini pemakaman zaman dulu ya kan. Bismillah, assalamualaikum. Kami numpang bermain, numpang buat video, buat konten. Izin. Pecahan dari mangkok zaman kuno. Peninggalannya dari Dayang Rindu. Oh. Ini lagi guys, gerabah apa ya, dari tanah-tanah, lihat di situ guys.
Ini pemakamannya, geng. Nah, ini peninggal. Pemakamannya. Oke geng, kita saatnya menuju ke air terjun dan kita masang tenda di sana, menikmati kopi sambil santai dan mandi. Setelah kami izin menumpang, kami pun mulai turun untuk menuju ke air terjun Dayang Rindunya. Dan jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar lebih kurang 5 menit saja. Dan kami melewati batu yang sangat besar dan ada mata airnya. Batunya mempunyai mata air, guys. Kami pun terus berjalan menyusuri pinggiran-pinggiran sungai. Tidak lama kemudian kami pun tiba ke tempat yang kami tuju, yaitu air terjun Dayang Rindu. Wow, keren. Air terjunnya tidak terlalu tinggi, tetapi aliran sungainya terlihat sekali, sepertinya sangat dalam. Oke geng, ini adalah air terjun yang bernama air terjun Dayang Rindu. Mungkin kawan-kawan sudah ada yang mendengar. Di sini tempat pemandiannya dan sini juga ada peninggalan. Ini dia geng. Nah, ada 2. Betul ya? Tidak terlalu jelas lagi karena sudah lama sekali ini. Ini kemungkinan adalah tempat berpijaknya untuk turun ke sungai ini pada zaman dahulu. Saya pun turun untuk melihat lebih dekat sambil berfoto-foto. Airnya sangat dingin dan sejuk dan dikelilingi pepohonan yang besar dan dedaunan yang berwarna hijau. Mamam, guys. Guys, kita akan mandi nanti. Jangan lupa tonton sampai habis. Dan di sini juga konon kata orang-orang, orang Palembang asli tidak boleh ke tempat ini. Dan kita tidak boleh juga menggunakan bahasa Palembang asli di tempat ini, karena bisa-bisa kita tidak dapat pulang dari sini. Saya tidak tahu apakah itu benar atau cuma mitos belaka. Itu saya dengar dari cerita orang-orang yang lebih tua. Geng, kita sudah tiba di air terjun Dayang Rindu. Wow, luar biasa. Kawan-kawan yang di sini jangan ngomong yang tidak bagus. Kita harus tetap jaga sopan santun kita, karena dimanapun berada kita harus menjaga suatu etika kita. Ya, ingatkan dimanapun kita harus menghormati. Wow. Santap. Kami bertiga pun beristirahat sebentar karena lelah sehabis perjalanan tadi. Dan kami pun memakan makanan ringan yang sudah kami bawa dari rumah tadi. Mungkin waktu kami untuk menikmati keindahan air terjunnya sekitar 2 jam saja, karena hari sudah sekitar pukul 2 siang. Dan rencananya kami akan pulang pukul 4 nanti, karena kami takutnya kalau terjadi hujan. Karena cuaca yang panas, persiapan akan turun hujan. Semoga tidak. Tempat ini sangat sejuk dan nyaman. Rasanya kami ingin berlama-lama di sini, tetapi kami tidak mempunyai banyak waktu. Dan di sini juga menurut cerita orang-orang ada suatu desa yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Terkadang pada malam hari orang yang lewat tempat jalan yang kami lalui tadi terdengar ada suara suatu musik seperti musik zaman dahulu, seperti suara gemelan. Sedangkan di sini tidak ada satupun desa. Dan orang-orang berkebun pun pernah juga mendengar suara seperti itu. Itu menurut cerita orang-orang yang sering saya dengar. Saya pun membentangkan tenda untuk tempat beristirahat di dekat pertengahan air yang mengalir, tepat di depan air terjunnya.
Setelah tenda saya pasang, kami pun akan seru-seruan di sini. Kami akan mandi dan menikmati aliran air terjunnya secara langsung, dan kami akan menyeberang ke atas aliran air terjunnya sambil mengeksplor dan menikmati keindahan alam sekitarnya. Dan setelah itu kami akan masak dan makan. Jangan lupa saksikan keseruan kami selanjutnya di video kami selanjutnya part 2. Oke geng, saatnya kita akan mandi dan setelah itu kita akan masak. Seru-seruan di sini. Lanjut videonya part 2.